Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Mulyaningsih Namsir dengan NIM 22019011. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tegangan efektif. Langsung saja saya akan menjelaskan. Bila tanah mengalami tekanan yang diakibatkan oleh benda, maka angka pori tanah akan berkurang. Terjadinya perubahan-perubahan sifat mekanis tanah, tahanan geser meningkat. Jika tanah berada dalam air, tanah dipengaruhi oleh gaya angkat ke atas akibat tekanan hidrostatis. Berat tanah terdapat disebut berat tanah efektif, sedangkan tegangan yang terjadi disebut tegangan efektif. Segumpal tanah terdiri dari butiran padat dan ruang pori. Ruang pori dapat berisi udara atau air, atau keduanya. Bila tanah jenuh sempurna, ruang pori ini terisi penuh dengan air. Besar bidang kontak antar butiran tergantung bentuk dan susunan butiran. Tegangan yang terjadi pada bidang kontak antar butiran dipengaruhi oleh tekanan air pori. Dalam praktik butiran tanah dan air pori dianggap tidak mudah mampat, sedangkan udara mudah sekali mampat. Sifat mudah mampat tanah tergantung pada susunan butiran padat. Pengurangan volume tanah terjadi bila 1. Pada tanah jenuh jika sejumlah air meninggalkan ruang pori. Yang kedua, pada tanah kering atau jenuh sebagian jika sejumlah udara terdesak keluar. Volume tanah secara keseluruhan dapat berubah akibat adanya perubahan susunan butir, sehingga terjadi pula perubahan gaya-gaya yang bekerja pada butiran. Tegangan geser ditahan oleh butiran tanah, yaitu oleh gaya-gaya yang berkembang pada bidang singgung antar butiran. Tegangan normal ditahan oleh tanah melalui penambahan gaya antar butirannya. Luas bidang kontak antar butiran sangat kecil, di mana untuk butiran bulat kontak ini berupa sebuah titik. Tragezi memberikan prinsip tegangan efektif pada segumpal tanah ini hanya berlaku pada tanah jenuh sempurna, yaitu tegangan normal total, yaitu tegangan yang diakibatkan oleh berat tanah total termasuk air pori, persatuan luas dengan arah. Yang kedua, tekanan air pori atau tekanan netral yang bekerja segala arah sama besar, yaitu tekanan air yang mengisi rongga antar butiran padat. Dan yang ketiga, tegangan normal efektif, yaitu tegangan yang dihasilkan dari beban berat butiran tanah persatuan luas bidang. Tegangan efektif pada tanah tak jenuh. Bila tanah tidak jenuh sempurna, maka rongga-rongga tanah akan terisi oleh air dan udara. Tekanan air pori harus lebih kecil dari tegangan yang terjadi dalam udara akibat tarikan permukaan. Karena tanah tidak jenuh, pori udara akan membentuk saluran yang menyambung melalui runang antar butiran, sedangkan air pori konsentrasi sekitar kontak antar partikel. Yang selanjutnya, pengaruh gaya rembesan pada tegangan efektif. Jika air mengalir dengan gradien hidrolik tertentu dalam tanah, pengaruh pada tinggi tekanan akan menimbulkan gaya pada butiran tanah. Arah gaya rembesan searah dengan aliran. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tangki minyak berbentuk lingkaran berdiameter 4 meter mendukung beban 120 kN per meter pangkat per kuadrat. Hitunglah tambahan tegangan di bawah pusat tangki pada kedalaman 2 meter. Penyelesaian tambahan tegangan vertikal di pusat tangki pada kedalaman 2 meter. Z sama dengan 2 meter. R sama dengan 4/2 sama dengan 2 meter. X sama dengan 0. Z per R sama dengan 2/2 sama dengan 1. X per R sama dengan 0. Dari grafik diperoleh 1 sama dengan 64% atau 0,64. Jadi, tambahan tegangan vertikal di pusat tangki pada kedalaman 2 meter adalah 120 kali 0,64 sama dengan
76,8 kN per meter. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan vertikal? Dengan tegangan vertikal. Tegangan vertikal yaitu tegangan normal pada bidang horizontal pada kedalaman sama dengan berat seluruh material padat tambah air persatuan luas. Dan yang ketiga, tebal lapisan lempung 7 meter terletak di atas tanah pasir dengan ketebalan 4 meter. Dalam lapisan pasir terdapat tekanan artesis 8 meter. Lapisan lempung dianggap jenuh sempurna. Hitung tegangan efektif di titik P yang berada di dasar lempung. Penyelesaian. Tegangan vertikal total yang diakibatkan oleh berat lempung jenuh adalah OP sama dengan Z dikali H1 sama dengan 19,62 dikali 7 dan hasilnya 137,34 kN per meter kuadrat. Tekanan air pori akibat tekanan artis setinggi 8 meter adalah 78,48 kN per meter kuadrat. Tegangan efektif di titik P adalah 58,86 km per meter kuadrat. Dan contoh soal berikutnya, 2 buah resistor dipasang seri dengan rangkaian 3 volt dan kuat arus 1 ampere. Jika salah satu resistor berhambatan sebesar 2 ohm ohm, berapa hambatan yang lainnya? Penyelesaian 1 sama dengan V per I 2 tambah X sama dengan 3X tambah 1 2 tambah X sama dengan 3 dan X sama dengan 3 kurang 2. Jadi nilai X adalah 1 ohm. Jadi hambatan kedua adalah 1 ohm. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.